Bos, pewarna ramah lingkungan ini, aku mau 20 warna berbeda, masing-masing 10 tong. Dan juga ini, sekoci tenun manual dan gelendong benang, tolong siapkan 10 set. Ulan, kamu bawa dari dunia ajaib barang berharga apa lagi? Air warna-warni ini apa? Kah, ini sekoci buat nenun ya? Kok ringan dan mulus banget? Ibu, ini pewarna dan alat tenun. Kain yang aku tenun di dunia ajaib sangat disukai para dewa. Selembar saja bisa laku mahal. Daripada kita bikin keranjang bambu, ini jauh lebih menguntungkan. Menenun? Tapi para wanita di desa kita, kain kasar yang mereka tenun, toko kain di kota saja tidak mau terima. Ibu, tenang saja. Pewarna yang kubawa ini warnanya sangat cerah. Dan aku juga akan mengajari cara menenun dunia ajaib. Ibu, aku ingin buka rumah tenun di rumah, merekrut para bibi di desa yang kekurangan makanan, mengajari mereka menenun untuk cari uang. Dengan begitu, semua bisa makan dan berpakaian layak, tidak perlu lagi tunduk pada para tuan tanah. Bagus, ibu mendukungmu. Wulan, kita sudah sukses tahu cara membantu warga. Kah, lihat nih, gini udah rata belum? Olesin sedikit lagi di sini. Rumah Tenun City buka lowongan. Asalkan kalian cekatan, wanita yang mau kerja keras dapat makan 3 kali sehari, gaji dibayar bulanan, dan tanpa kontrak jual diri. Gajinya juga lebih besar 2 kali lipat dari toko kain di kota. Dapat makan 3 kali sehari dan gajinya lebih besar 2 kali lipat dari toko di kota. Apa Siti Wulandari ini dapat sedikit uang di luar lalu pulang untuk pamer? Benar, Panat ada hal sebaik itu. Jangan-jangan ini cuma kedok buat menipu kita agar jual diri lalu dijual ke orang kaya jahat. Ini pasti penipuan. Ibu-ibu sekalian, saya Siti Wulandari selalu menepati janji. Asal kalian mendaftar, uang mukanya langsung cair. Saya percaya Wulan, waktu itu kalau bukan karena benih ajaib darinya, suamiku pasti sudah mati kelaparan. Saya daftar. Bu Wira, ini uang mukanya. 500 koin, simpanlah yang baik. Kebetulan sudah waktunya makan. Bu Wira, makanlah bersama di rumah saya. Wah, nasinya pulen sekali. Dagingnya sangat harum. Makanan di rumah Wulan ini tuan tanah kaya pun talah. Wulan, saya daftar. Saya paling cekatan. Saya juga daftar. Saya bisa meminta. Bu Wira, benangnya jangan terlalu kencang, nanti gampang putus. Nah, benar, ritme injakan kakinya harus pas dengan sekoci di tangan. Wulan, aku putusin lagi. Ini kan mahal banget. Apa aku harus ganti rugi? Nggak apa-apa. Awal-awal memang begini. Pelan-pelan saja, nanti juga terbiasa. Nggak usah ganti. Kain yang bagus, sungguh kain yang bagus. Warna dan teksturnya benar-benar kualitas terbaik. Nona Wulan, saya beli ke 50 gulung kain ini. Saya tawarkan harga lebih tinggi, 3 kali lipat dari harga pasar. Kedepannya, berapapun yang kalian tenun, saya akan membelinya. Ya ampun, seumur hidupku aku belum pernah pakai tanganku sendiri untuk cari uang sebanyak ini. Dengan uang ini, anak-anakku di rumah gak akan kedinginan lagi saat musim dingin. Wulan, kamu benar-benar penolong besar seluruh desa kami. Hari yang baik telah tiba. Keluarga Siti,
kita akhirnya bisa hidup enak. Wulan, Rumah ini sangat megah. Ibu belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Rumah baru yang besar. Nanti kalau hujan tidak takut bocor lagi. Akhirnya tidak sia-sia usahaku bolak-balik di antara dua dunia. Asalkan keluarga bisa hidup bahagia, semua rasa lelahku sepadan. Bagus, ada apa? Apa makanannya tidak sesuai seleramu? Atau kamu merasa tidak enak badan? tidak Kak, makanannya sangat enak. Lalu kenapa kamu tidak makan? Kalau ada masalah, cerita saja ke kakak. Kak, aku iri lihat anak-anak di kota yang bawa tas pergi ke sekolah. Aku mau masuk sekolah belajar baca dan belajar banyak hal. Kalau aku sudah pintar, nanti aku bisa bantu kakak, biar kakak tidak capek lagi. Tapi, aku takut biaya sekolahnya mahal. Kakak sudah kerja siang dan malam. Aku takut menghabiskan semua uang hasil kerja keras kakak. Bagus sangat pengertian, tahu kasihan pada kakakmu. Tapi sekolah itu mahal. Keluarga kita sekarang walau agak berkecukupan, tetap harus berhemat. Di dunia modern, anak-anak seusia mereka semua belajar di kelas yang terang. Karena aku bisa dapat uang di dunia modern, aku tak akan biarkan Bagus, Dewi, dan Ayu jadi buta huruf seumur hidup. Bagus, dengar kata kakak ya. Kakak kerja keras cari uang demi membuat kalian hidup enak. Bagi kakak, kalian bisa sekolah itu yang paling penting. Asal kalian mau belajar, berapapun biayanya. Kakak rela. Kakak setuju membiarkanku pergi ke sekolah. Bukan cuma menyekolahkanmu, kakak juga akan bawa kedua adikmu untuk sekolah bersama-sama. Kita anak perempuan juga boleh pergi sekolah. Tentu saja boleh. Siapa bilang anak perempuan tidak boleh belajar baca tulis? Asalkan guru sekolah mau menerima biaya sekolah kalian, biar kakak yang tanggung. Bibi memang yang terbaik. Kita akan pergi sekolah. Kakak, terima kasih. Aku pasti akan rajin belajar. Akan kuraih kesuksesan untuk membalas budimu. Ulang, kamu pasti lelah. Memikul semua beban keluarga ini di pundakmu sendiri. Ibu, aku tidak lelah. Asal melihat mereka sukses, semua kerja kerasku tidak sia-sia. Bagus. Besok pagi-pagi, kakak akan bawa kalian ke kota mencari guru sekolah terbaik. Kita pastikan dulu urusan sekolah kalian, agar kalian bisa segera mulai belajar. Wah, keluarga Siti ini apa nemu tambang emas ya? Belum lama ini, gubuknya bahkan tak bisa tahan angin. Kok dalam sekejap sudah bangun rumah besar? Siti Wulandari pasti dapat rezeki nomplok di luar. Cih, gadis desa rendahan. Kenapa hidupnya lebih enak dariku? Aku harus cari tahu dari mana uang ini berasal. Aku sudah awasi Siti Wulandari beberapa hari. Bocah sialan ini setiap beberapa hari selalu bawa tas besar ke Gunung Macan Hitam. Pas pulang, tasnya kosong. Gunung Macan Hitam itu gersang. Buat apa dia ke sana? Pakai nanya segala, dia pasti di gunung nemu harta karun langka. Atau uang banyak yang dia dapat disembunyikan di dalam gua. Bang Harimau, kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Besok, kita diam-diam dia ke gunung. Kalau sudah tahu tempat simpannya, kita cari kesempatan untuk merebut semua hartanya. Selain bisa jadi kaya raya, aku juga bisa balas dendam atas tendangannya. Itu dia. Ikuti. Pelankan langkah kalian. Jangan sampai ketahuan.
Bang Harimau, itu kan sumur kering. Ngapain dia ke sana? Diam, lihat saja. Bang Harimau, dia lompat ke sumur. Terus cahaya biru apa itu? Gila, ini jelas bukan hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Aku dengar dari sesepuh desa, di sumur tua itu ada monster pemakan manusia. Siti Wulandari pasti bukan manusia, dia itu siluman. Benar, dia pasti sudah bersekutu dengan monster di sumur itu. Dia menumbalkan nyawa warga desa demi makanan dan harta itu. Cepat lari, kalau tidak monsternya akan keluar makan orang. Aku pasti akan menyebarkan rahasia mengejutkan ini. Biar seluruh desa tahu, dia itu siluman. Ada masalah besar. Warga sekalian, ada masalah besar. Bang Harimau, kamu sudah gila ya? Siang bolong teriak-teriak. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bu Wulan itu penyihir. Sumur kuno di Gunung Macan Hitam itu adalah sumur iblis. Dia lompat ke dalam sumur, lalu sumurnya mengeluarkan cahaya biru. Alasan kenapa dia tiba-tiba kaya dan membangun rumah besar adalah karena dia menjual energi kehidupan seluruh desa kita kepada monster di dalam sumur. Malim, beberapa hari yang lalu, 2 ekor ayam di rumahmu mati kan? Dan juga Tante Sari. Kemarin lusa si Bimo kena flu kan? Iya, tapi apa hubungannya dengan Wulan? Tentu saja ada. Itu adalah tanda aura iblis masuk ke desa. Aura iblis Nona Siti Wulandari sudah membuat unggas di desa kita mati semua. Bahkan anak kecil pun tak dilepaskan. Kalau kita biarkan dia, seluruh penduduk desa bisa dihisap energinya oleh monster. Aduh, sudah kuduga. Anak perempuan kok bisa dapat uang sebanyak itu? Ternyata dia pakai ilmu hitam. Mengerikan sekali. Terus, kita harus bagaimana? Paman Leo, paman baru pulang dari ladang ya? Kalian semua kenapa? Kenapa pada menghindariku? Orang-orang di rumah Tengon kenapa juga tidak datang bekerja?